Salam Pramuka. Oke kakak sekalian, kenalin nama aku Adit Amansyah. Nama saya Eki Mustari. Nama saya Penurjana. Nama saya Fajar Safarudin. Nama saya Egy Walsan. Nama saya Dea Sania. Nama saya Siti Padilla. Nama saya Erni. Nama saya Iksan Maulana. Nama saya Reni Apriyadi. Nama saya Irman Sah. Dan nama saya Muhammad Fauzi Rahman. Oke kakak sekalian, di sini kami ingin kenalin nih. Yang pertama jabatan dulu deh. Mulai dari yang Kak Eki, boleh Kak Eki jabatan yang permukaannya sebagai apa? Izin memperkenalkan jabatan saya sebagai Kerani. Jabatan saya di sini sebagai juang putri. Jabatan saya di sini sebagai teknik pramuka atau tekpran. Jabatan saya sebagai Pradana Putra. Jabatan saya sebagai pradana putri. Jabatan saya sebagai Tekpram. Jabatan saya sebagai juru adat putri. Boleh Kak Iksan? Jabatan saya sebagai anggota. Jabatan saya sebagai juang putra di Bantara 15. Sedangkan jabatan saya sebagai Juru Adat Putra. Dan jabatan saya sebagai juang putra di Dewan Hambalan. Oke baik kakak sekalian, mungkin dari Kak Eki ada pertanyaan nih buat kakak di sini. Kalau boleh tahu buat kakak-kakaknya, di sini apa itu pramuka buat kakak-kakak sekalian? Boleh dari Kak Fajar dulu deh. Oke. Menurut saya, yang saya ketahui, pramuka itu adalah sebuah jalan untuk mewujudkan sebuah keinginan yang saya gapai. Sangat dalam sekali. Boleh dari kayak gini. Misi pramuka. Di Kapadana. Ya, Menurut saya, Pramuka itu bukan hanya suatu organisasi, tetapi ada hubungan di dalamnya yang melibatkan suatu perasaan yang bernama kekeluargaan. Keluarga banget. Lanjut Pradani Putri. Simple sih di aku pramuka itu cuma satu, itu bikin candu. Tandu. Satu lagi dari Kak Irman deh, boleh Kak Irman. Oke, dari saya, mungkin kalau dari saya sih lebih ke Pramuka itu sebagai wadah buat seperti kan di dalam dasar dharma juga terterap, jadi kita juga bisa meniru gitu atau melaksanakan apa yang diterus dalam dasar dharma ataupun tulisan. Menurut saya seperti itu. Saya mau nanya nih kalau sekalian, ketika dengar kata Pradagar, apa sih? Kak Fajar boleh Kak Fajar? Pradagar adalah sebuah organisasi pramuka yang ada di SMK Negeri 10 Garut. Pradagar kepanjangan dari Pramuka Dasa Garut, yang berarti Pramuka Raja Muda Karana, Dasa yang berarti 10, jadi Pramuka 10 Garut. Pramuka SMK Negeri 10 Garut. Dan sekarang yang Kak Fajar tahu, dari yang pertama sampai yang akhir udah berapa angkatan sih Pradagar itu? Alhamdulillah, kami Dewan Ambalan adalah angkatan Bantara 14, dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah memiliki 16 angkatan. Dan kakak juga harus tahu di Pradagar juga mempunyai ciri khas tersendiri. Boleh dipimpin sama Kak Uji deh jargonnya. Oke, untuk jargon mungkin ya kalian harus mengikuti saya ya, instruksi saya. Langsung saja ya. Oke. Instruksi nih. Pradagar Jaya! Pradagar Jaya! Pradagar. Aksi nyata, bukti nyata, Pradagar Jaya! Kayak gitu ya. Kakak juga harus tahu bahwa Pradagar juga mempunyai banyak kegiatan dan sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya yang kemarin-kemarin itu ada
Pasbara 14 pengibaran tanggal 14 Agustus. Di sini ada orangnya sebagai pemimpin upacaranya. Boleh Kak Iksan? Perasaannya kemarin ngibarin bendera di hadapan para Bapak Ibu ataupun para pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, mungkin boleh di-share ke kami. Saya merasa sangat bangga sekali perjuangan saya mengikuti Pasbara kecamatan ini sungguh membuat hati saya terharu gitu. Mungkin kakak-kakak juga untuk kedepannya bisa lebih seperti saya lagi. Motivasi juga tuh buat kita semua ya. Dan satu lagi ada pembentangnya, yaitu pembentang benderanya Kak Uji. Kak Uji, perasaan bentangin bendera itu gimana sih? Oh, saya rasa sih deg-degan ya. Awal-awal dari maju tuh, dari menuju tiang bendera hingga ke pembentangan, deg-degannya itu sangat kencang gitu. Kencang. Dan akhirnya saya bisa melewati itu semua dengan rasa bangga, rasa terharu lah, gitu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Dan yang harus kakak tahu juga bahwa di minggu-minggu ini Pradagar akan melaksanakan sebuah perkemahan masa tamu yang disingkat Permata. Kita jelasin ke Kak Egi deh, boleh? Kak Egi jelasin apa sih Permata ini dan sampai mana sih kita progresnya ke Permata? Alhamdulillah, Permata ini adalah perkemahan masa tamu Ambalan. Jadi di dalam tingkatan gerakan pramuka, yaitu tingkatan penegak, sebelum menjadi bantara ada tahapan yang harus dilalui. Nah, yaitu salah satu yang pertamanya adalah tama. Jadi perkemahan Permata ini ditujukan sebagai sambutan kita Dewan Ambalan terhadap tamu Ambalan gitu. Adapun progres yang kita sudah jalani, alhamdulillah sekitar 75%. Dan ketua pelaksananya dari Kak Irman ya. Kak Irman boleh perasaan sebagai ketua pelaksana untuk kegiatan besar ini dan apa yang ingin Kak Irman menjadi tujuan bahwa kegiatan ini untuk ke siswa yang lain. Oke, mungkin dari saya selaku ketua pelaksana, alhamdulillah gitu ya, saya terpilih menjadi ketua pelaksana. Semoga saya juga bisa menjalankannya dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah terterap. Mungkin ingin pencapaian saya diantaranya ya mudah-mudahan gitu selama kita menjalani kegiatan perkemahan, semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya dan segala itu. Amin. Oke, kakak mungkin kakak tahu di perkemahan suka ada baper di buper gitu. Baper di buper. Dan mungkin kita juga kan bisa menghalangi itu, walaupun terkadang ada penekanan anak organisasi itu gak boleh pacaran, gak boleh apa. Tapi ketika di pramuka ada baper-buper itu terkalahkan, bener gak? Iya. Mungkin aku mau nanya nih ke Kak Dea deh, ketika api unggun pernah gak sih baper di buper? Apa? Itu bapernya. Apa sih ketika di api unggun? Biasanya di api unggun nih. Pernah, karena api unggun itu sesuatu yang sangat spesial kalau ada di perkemahan. Jadi bermakna lah. Apalagi ada seorang di sananya. Pasti dibikin baper kan gitu. Udah mau suasananya, ya. Iya. Suasana juga kan gitu. Sedikit dingin. Sedikit dingin tapi manis gitu.
Penghangat. Gitu sih. Pastilah akan ngalamin kalian juga kalau ada di perkemahan. Iya, benar sih. Ada lagi gak yang lain boleh? Di siapa nih? Uji boleh Uji. Oke, seputar baper di buper itu ya. Dulu ketika saya perkemahan ya, perkemahan Sakawira Kartika. Ini sedikit cerita ya. Saya pernah ditunjuk ke depan sama satu orang perempuan. Di situ saya ditantang mengasih coklat kepadanya gitu. Pakai ucapan-ucapan yang memang baper gitu. Di situ mungkin saya ada rasa takut, deg-deg gitu kan. Tapi jatuh cinta. Enggak juga. Belum juga ya. Karena saya bisa profesional gitu. Ya. Profesional. Masih dalam proses Si paling profesional saya gitu. Lanjut? Nah, lama kelamaan suka. enggak. Saya kasih kontak sama dia. Kayak gitu. Oh jadi kalau sebentar bisa gitu. Enggak juga gitu. Nah, Misal. saya ditantang mengasih coklat kepada dia, langsung saya katakan I love you. Tapi jangan gak I love you tuh. Enggak maksudnya. Di situ ya enggak apa-apa, kandas. Ya enggak apa-apa gitu. Saya kan itu permainan juga gitu kan dari panitia gitu. Kayak dibawa ke hati juga gitu. Tapi seru gitu kan. Itulah kesannya baper di buper kayak gitulah mungkin. Di antara semua kegiatan, terkadang kita juga punya seseorang penengah ataupun seseorang yang apa ya, kayak penasehat, dan mungkin kita juga ngalamin semuanya, dan mungkin kita juga pasti satu frekuensi bahwa ada satu orang di sini yang selalu menjadi penengah buat kita. Kak Erni. Kak Erni boleh. Apa sih pandangan Kak Erni mengenai kita, mengenai pramuka, mengenai kegiatan-kegiatan kita, lelucon-lelucon kita ataupun apapun yang kita lakukan? Menurut Kak Erni apakah bagaimana gitu? Mungkin saya mau menceritakan dulu ya dari SMP gitu. Untuk organisasi saya tidak pernah. Apa itu organisasi? Tidak. Dari SMK pun saya berniat untuk mengikuti. Dari sinilah saya tahu bahwa kekeluargaan itu maupun tidak saudara atau tidak sekelas, kekeluarganya pun sangat mengikat gitu. Mungkin untuk kadang ada gini, ada perpecahan atau perkelahian itu kadang suka enggak sedih gitu. Kenapa gini gitu? Kadang harus gimana gitu. Di sini saya sebagai penengah juga ya lebih adil gitu. Saya tidak milih ini, saya tidak milih itu. Kebenaran lah ya yang pertama menurut saya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semua kita sama. Salut. Ya. Dan mungkin kita lanjut lagi ke Permata lagi deh. Dari Kadea nih, apakah ada surprise ataukah apa buat peserta nanti? Boleh kita bocorin sedikit-sedikit nih. Oke. Kasih tahu. Iya. Boleh. Kasih tahu aja. Dikit. Yang mana? Bebas aja lah, terserah Kadea. Mungkin nanti ada di kegiatan malam. Entah itu surprise buat panitia mungkin yang ada di sini, atau buat nanti peserta yang ikut perkemahan, ada suatu hal yang akan bikin kalian wah di Permata ini. Ingat terus ya. Ya, itu akan jadi suatu kesan kalian nanti saat di perkemahan malam hari ya. Ingat malam hari pokoknya. Tungguin aja. Malam keberapa? Beberapa aja. Kan bocornya sedikit.
Oke kakak, kita minta nih semangatnya dari Kak Fajar. Boleh Kak Fajar? Silakan kasih semangat buat para peserta yang nanti akan ikut Permata. Untuk adik-adik semua, kakak tunggu di kemah Permata karena di kemah ini kita akan mendapatkan semua dan berbagai hal yang akan menjadi pelajaran dan menjadi pengalaman untuk kita semua. Healing lah gitu. Kak Irman sebagai ketua pelaksana punya jargon nggak buat kegiatan ini? Kalau jargonnya sih dari saya Yang sabila itu tuh. oh ya kayak gitu. Saya punya deh. Ya, ya. Jadi gini, saya punya jargon. Yang pertama, bukan yang berapa sih, emang satu gitu. Jadi perkemahan Permata 2022 Sabila. Oke. Siap ya? Siap. Perkemahan Permata 2022 Sabila. Oke, lanjut nih ke Kadea buat enggak dulu deh, ke Kak Iksan dulu nih buat para peserta nanti yang akan di perkemahan, biar para nyesel nih, jelasin ada apa aja sih di perkemahan itu. Di perkemahan itu banyak kegiatan, banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapat. Kalau kita tidak mengikuti perkemahan ini, kalian pasti akan nyesal sekali. Karena kemarin juga saya ikut perkemahan, serasa seru banget, banyak teman, banyak keluarga, banyak juga makanan. Itu yang pertama, banyak makanan. Lanjut. Oke. Lanjut Kak. Udah cukup gitu. Udah. Kak Randy, ada materi apa sih di sana? Materi apa aja yang bisa disampaikan ke peserta? Oke. Di perkemahan Permata nanti sebagai peserta kita juga panitia akan melontarkan atau memberikan materi tentang permukaan, entah itu dari permukaan dasar atau mendalaminya. Contoh materi pioneering. Pioneering yang seperti menara atau bangunan dan ikatan simpul. Yang bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari ya Kak ya? Iya, seperti itu. Nanti juga kayak PBB Ya, mungkin ada ya, PBB, kayak smartphone, terus yang lain. K3K, terus kesehatan tentang yang itu ada. Ya, yang bisa kita manfaatkan buat kehidupan sehari-hari Kak sekalian. Jadi materi pramuka ini bukan hanya sekedar materi yang bisa kita gunakan di organisasi, tapi mungkin juga bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kerasa juga sama kakak sekalian. Oke deh, mungkin kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi boleh disini sama Kak Sifat nih. Di sana juga bukan hanya untuk pematerian, tapi di sana juga ada game seperti apa kakak? Kayak balap karung dan lain-lain lah. Nanti Ya. kita surprise di sana. Kalau Masih kalian rahasia nggak ya? ikut, nanti nyesel loh. Dan di balik itu semua, kita juga pasti tidak melupakan baik itu kerohaniannya ataupun yang lainnya. Boleh Kak Erni, apa aja sih di religinya di kegiatan-kegiatan kemah nanti? Ya, untuk nanti perkemahan di sana juga ada kerohanian, yaitu kita untuk sholat fardu bareng-bareng menyaksikan di lapang gitu. Seperti kita bangun pagi banget gitu, pagi banget. Tahajud ya? Iya, tahajud. Dan kemudian itu kita Al-Quran juga membaca seperti di rumah juga gitu. Tapi kita lebih bareng-bareng lah gitu. Bisa. Semangat, oke? Terakhir nih. Biar tambah nyesel nih para yang gak ikut nih. Boleh dari Kadea sebagai penutup nih. Kadea, apa sih yang mau ingin disampaikan buat para peserta yang ikut dan yang gak mau ikut? Ya pastinya kalau yang nggak ikut nanti nggak akan ketemu kita gitu kan. Ya di sana gitu. Jadi kalian nggak akan bisa seru-seruan sama kita, seru-seruan sama teman-teman kalian gitu. Kapan lagi gitu? Setelah 2 tahun silam kita nggak mengadakan perkemahan, akhirnya tahun ini bisa lagi diadakan. Comeback ya. Iya, epic comeback lah gitu kalau ya gitu.
kapan lagi gitu. Jadi ayolah buat kesan kalian nanti di perkemahan gitu. Gak ketemu aku juga nanti gitu. Siapa tahu kan kalau di sana kita nanti bisa tukar nomor WhatsApp, tukar Instagram gitu kan, makin banyak temen, makin dekat mungkin sama teman-teman sekelasnya juga gitu sih. Ya pasti nyesel lah kalau nggak ikut, meskipun ya yang kalian tahu pasti perkemahan itu capek, tapi dibalik capek itu pasti banyak kesan-kesannya gitu. Jadi hayu atuh gaskeun. Oke, kakak sekalian, mungkin cukup ya buat perkemahan ini, buat pembahasan perkemahan ini. Kita tunggu aja para peserta untuk datang ke perkemahan Permata tahun 2022 di SMK Negeri Garut, yaitu di lapangan Dayu Manggung dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Perjusami, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita tunggu semuanya, kita tunggu ya para peserta di sana. Kita tunggu di tempat itu buat sama-sama kita melaksanakan kegiatan perkemahan. Kita tutup aja sama jargon kita deh, jargon Pradagar aja. Boleh sama Kak Egi kita pimpin. Oke. Pradagar Jaya! Pradagar Jaya! Pradagar Aksi nyata, bukti nyata, Pradagar Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian. I'm feeling so don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know?